Halo semuanya, perkenalkan kembali Rehan yang Mazda 22. Di sini aku bakal ngasih sedikit tutor buat UTS Matrek ya. Buat minggu 1 dan 2 karena 3 4 5 udah dibahas Derry. Tapi sebenarnya buat di minggu 1 dan 2 ini sebenarnya simpel ya. Karena untuk beberapa yang di minggu pertama dan minggu kedua ini udah dibahas di tutorial kuis kemarin. Jadi kalau misalkan nanti ya ini ada yang udah dibahas, nanti boleh dicek lagi video yang udah dibikin waktu kuis kemarin. Oke, buat minggu pertama ini ada 3 poin ya. Ada verifikasi solusi, separasi variabel, dan reduksi separasi variabel. Nah, sebenarnya buat verifikasi solusi ini, contoh soalnya itu ketika kalian dikasih tahu solusinya. Nah, dari solusi ini kalian harus ngebuktiin benar nggak sih persamaannya itu kayak gini gitu. Jadi ini tuh dibalik kalau misalnya diverifikasi solusi ini. Artinya kalau misalnya biasanya kalian itu menyelesaikan dan solusinya apa, maka sekarang itu kalian udah tahu solusinya. Nah, tapi kalian harus dibikin bentuk menjadi kayak gini gitu. Benar nggak sih bisa bentuknya itu benar persis kayak gini gitu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya ini simpel ya, lebih simpel daripada nyari solusinya. Kenapa? Karena kita udah tahu solusinya. Nah, dari solusi ini kita lihat nih, diminta nih bahwa di sini tuh kan order tertingginya tuh 1 ya. Ya aksen doang, berarti kita turunin aja. Ya aksen sama dengan min C per X kuadrat. Berarti karena kita mau bentuknya kayak gini ya, berarti tinggal bikin bentuknya kayak gini. Gimana? Kali X. Kiri kanan kali X berarti dapat nih. Oh, ternyata sama nih dengan di soal yang dikasih. Kenapa? Karena C per X ini kan sebenarnya ini ya yang dikasih tahu di soal ya. C per X itu Y, berarti substitusi aja, berarti jadi dapat X Y aksen sama dengan min Y itu. Nah, itu cara ngerjain verifikasi solusi gitu. Contoh lainnya sebenarnya ada, tapi ini cara di sini aku main ngebahas caranya aja. Jadi buat dikembanginnya nanti kalian coba kembangin di soal yang lainnya gitu. Terus sekarang ini separasi variabel. Sebenarnya separasi variabel ini simpelnya kalian udah bisa ngebikin si persamaan dy per dx ini menjadi integral atau solusinya gitu. Jadi kayak yang awalnya tadi dari per dx menjadi kalian dapat hasil akhirnya itu adalah y gitu. Nah, sebenarnya ini kan kalau misalnya separasi variabel ini emang udah harus bisa ya, karena udah sering udah sering belajar di soal-soal gitu, cara ngebikin dari bentuk dy per dx menjadi solusi umumnya berapa gitu, solusi umumnya apa gitu kan. Nah, itu buat separasi variabel. Terus yang terakhir ini reduksi separasi variabel. Nah, kalau misalnya reduksi separasi variabel ini yang udah dibahas waktu tutorial kemarin, kuis kemarin, yaitu menggunakan U sama dengan Y per X. Nah, biasanya U-nya itu kan dikasih tahu di soal ya, tapi kalau misalnya emang nggak dikasih tahu di soal, maka U yang dipakai sesuai yang Bu Ika bilang itu pakai Y per X gitu. Nah, itu buat reduksi separasi variabel. Contohnya di mana? Nanti contohnya ada di Bernoulli equation. Ini sengaja soalnya yang Bernoulli equation contoh soalnya panjang, biar sekalian mencakup yang reduksi separasi variabel ini. Nah, sekarang lanjut nih, udah nih minggu pertama, sekarang minggu kedua. Minggu kedua ini yang penting itu ada faktor integrasi, yang mana ini juga udah dibahas di tutorial kuis. Nanti kalian coba lihat aja. Dan yang kedua ada Bernoulli equation. Kalau nggak salah Bernoulli equation ini di tutorial belum dijelasin ya. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung gimana Bernoulli equation itu, sebenarnya Bernoulli equation itu lanjutan dari persamaan diferensial linear gitu, atau yang ini tuh gx gitu. Tapi buat di Bernoulli equation ini ada contoh kasus khusus yang mana gx-nya ini dikali dengan suatu y pangkat a gitu, yang mana dan a-nya itu harus lebih besar daripada 1. Sebenarnya ini nggak penting ya, tapi kenapa harus lebih besar daripada 1? Karena kan kalau misalnya si a-nya itu 0 atau 1,
maka ini menjadi persamaan linear, bukan persamaan Bernoulli, yang mana Bernoulli itu Y-nya itu harus kuadrat gitu. Bukan kuadrat, harus bilangan berpangkat gitu. Jadi bukan Y pangkat 1, bukan, ataupun Y pangkat 0, bukan gitu. Jadi si A-nya itu harus lebih besar daripada 1. Kalau misal kasusnya itu A-nya itu lebih besar daripada 1, maka itu adalah Bernoulli equation gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, terus gimana sih cara menyelesaikannya? Jadi asal muasalnya itu kan dari sini ya. Di set nih bahwa U-nya itu adalah YX dipangkatin 1 minus A. Maka ini penjabarannya. Penjabarannya berarti maka kalau misalnya kita turunin U aksen X, dapat nih pakai sifat Chinese rule. Ya, aturan rantai. Nah, kalau misalnya pakai aturan rantai kan berarti ini cara nurunin itu si ininya turun ke bawah, terus dikalikan yang di dalamnya tetap. Nah, yang pangkatnya kurangi 1. Dan yang terakhir jangan lupa turunan di dalamnya juga dikaliin di terakhir gitu. Dapat nih di sini. Dari situ kita tinggal substitusi lagi bahwa ya aksen X itu bisa kita rubah dari mana? Dari sini nih. Ya aksen X itu kan kok ya aksen X? Ya aksen itu bisa didapetin dari sini. Gitu kan. Nah, udah nih, udah dapet ya aksen dari situ. Tinggal substitusi ke sini gitu. Nah, dapat dari sini tinggal kita dapat ternyata persamaan U aksennya itu adalah menjadi ini gitu. Jadi intinya dari Y aksen ini disubstitusi nih dari yang persamaan awalnya mana Y aksen ditambah PXY ditambah GXY gitu. Dikali Y pangkat A. Dapat di sini. Ya udah. Di situ disederhanain lagi gitu. Dari sini disederhanain lagi. Gimana caranya? Ini tinggal dikaliin aja, kaliin ke dalam. Nanti dapat persamaan paling sederhananya itu menjadi kayak gini. U aksen X sama dengan 1 minus A dikalikan G minus PU gitu. Nah, berarti kalau misalnya gitu kita bisa rubah aja juga menjadi gini persamaannya. Nah, kalau misalnya kalian ini tuh kan sebenarnya persamaan diferensial linear, ya nggak? Ya kan? Tapi kan kalau misalnya biasanya tuh nih Y aksen, ini Y, terus ini persamaan apa gitu kan. Nah, tapi bedanya kalau di sini ini tuh pakai U gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya Bernoulli equation itu yang tadinya ini adalah ada berpangkat si Y-nya itu berpangkat. Nah, direduksi gitu. Jadi sebenarnya Bernoulli equation itu gampang itu kayak ngerubah yang tadinya itu ada pangkatnya di sini menjadi tidak ada pangkat atau menjadi persamaan linear biasa gitu. Nah, jadi nanti yang bakal kepake itu ininya. Terus gimana penerapannya? Baru sini ke contoh soal. Ini sebenarnya contoh soalnya rada lumayan kompleks ya dan panjang gitu ya. Tapi harusnya di UTS itu nanti nggak akan terlalu panjang karena Bu Ika sendiri jarang ngasih soal yang panjang gitu. Oke, nah masuk ke contoh soalnya. Misalnya ada contoh soal kayak gini nih. Y aksen ditambah 2 per X dikali Y sama dengan X kuadrat Y kuadrat. Nah, otomatis kita analisis pakai persamaan yang awal dulu. Bentukannya itu menjadi Bernoulli equation. Berarti kita bisa analisis PX-nya berapa, terus A-nya berapa, terus kita tahu juga bahwa GX-nya berapa gitu kan. Nah, dapat di sini analisis. Nah, terus masukin ke sini. Ingat, U-nya itu adalah Y pangkat 1 minus A gitu kan. A-nya itu adalah 3, berarti masukin ke sini 3 di sini. Jadi jawabannya U-nya itu adalah Y pangkat minus 2. Dapat U-nya itu adalah 1 per Y kuadrat gitu. Nah, lanjut dari sini. Ingat, pakai informasi rumus yang ini tadi yang dikasih di akhir. Nah, dari situ kita tinggal substitusi aja. A-nya berapa, P-nya apa, dan G-nya apa gitu. Dari situ kita masukin. Dapat nih persamaan diferensial yang mana ininya itu jadi U gitu kan. Nah, dari situ tinggal kita selesaikan seperti biasa. Nah, dari situ kita rubah U aksen itu jadi DU per DX,
dikurangi, ini tinggal sederhanakan jadi negatif 4U per X sama dengan minus 2X kuadrat. Dapat dari sini, ini pindah ruas ke kanan, si negatif 4U per X, dapat hasilnya itu kan kayak gini nih. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini kan nggak bisa langsung dapat jadi gini ya, nggak bisa langsung dapat integral du sama dengan integral dx gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat di secara sederhana yang di sini rada rumit gitu. Oleh karena itu kita pakai substitusi gitu buat penyederhanaannya. Di sini penyederhanaannya itu substitusinya itu pakai u sama dengan z pangkat 3 gitu. Nah, sebenarnya kenapa pengambilannya itu z pangkat 3? Sebenarnya ini tuh ada caranya gitu. Ada caranya buat nentuin si z pangkat 3 ini. Tapi balik lagi ya, karena di Bu Ika itu nggak diajarin, nggak tahu diajarin nggak tahu nggak ya, nggak diajarin kok nggak salah. Nah, jadi ya udah, ini kita tahu aja gitu. Kalau misalnya pakai substitusinya itu adalah u sama dengan z pangkat 3. Tapi kalau misalnya emang karena ini nggak diajarin, ya bisa aja nanti soalnya itu lebih mudah gitu ya. Mau soalnya itu lebih mudah dan nggak akan kayak gini gitu. Jadi ini contoh soal aja biar gimana sih cara pakai reduksi gitu kan. Nah, dari sini dapat nih di substitusi u sama dengan z pangkat 3. Berarti kita dapat juga du sama dengan negatif 3 z kuadrat dz. Substitusi lagi ke sini, dapat disederhanain udah selesai. Nah, setelah dia udah disederhanain, dapat kan dari sini 3z kuadrat dz sama dengan ini nih. Nah, tapi permasalahannya di sini kita lihat. Di sini masih ada z gitu. Sedangkan di kanan itu udah dx. Oleh karena itu, baru pakai yang namanya reduksi gitu. Kita substitusikan kembali bahwa z-nya itu v-nya itu adalah z per x gitu. Kenapa? Karena biar ada hubungannya nanti. Jadi si z-nya itu nanti bisa dirubah jadi x gitu atau enggak v gitu. Nah, ya udah berarti dari situ kita bikin bahwa z itu adalah vx menjadi maka dz itu adalah v dx ditambah x dv. Substitusi lagi ke sini dapat nih. Nah, dapat bahwa penyelesaiannya itu jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian udah sederhanain, nanti hasilnya dapat kayak gini. Ini udah enak nih hasilnya nih, setelah disederhanain. Yang kanan sisa dx per 3x, yang kiri v kuadrat dv per v pangkat 3 minus 2. Diintegralin dapat ln. Terus dapat kalau misalnya kita, ini pakai yang tutorial kuis kemarin ya, gimana cara ngilangin ln-nya. Si c-nya ini kita jadiin ln juga ya. Si c-nya ini kalau misalnya kalian lupa, ini jadi ln ln e pangkat c gitu kan. Nah, jadi kayak gini nih. Terus udah nih, ini udah ln semua, baru ln-nya kita coret. Menyisakan apa? Menyisakan yang di dalamnya ini. Yang kiri v kuadrat v pangkat 3 minus 2, yang kanan. Karena ini logaritma berarti kan x dikali dengan e pangkat c. Berarti berarti dapat yang kanan itu e pangkat c dikali x gitu. Nah, dari sini udah dapat nih. Oh, udah dapat solusinya, solusi umumnya. Tinggal kita reduksi, bukan reduksi. Kita tinggal masukin lagi. Atau back substitution namanya. Jadi kayak ngerubah dari v ini menjadi ujungnya itu nanti ada y-nya lagi gitu. Nah, gimana caranya? Berarti kan kita masukin lagi aja. V itu adalah z per x gitu kan. Ya udah, berarti masukin v-nya itu z per x di sini. Dapat bahwa jadi z pangkat 3 per x pangkat 3 dikurangi 2. Yang kanan, e pangkat c kan ini tetap c ya, konstanta ya. Ya udah berarti jadi cx aja. Terus masukin lagi. Z itu tadi kan z pangkat 3 itu adalah u. Maka kita substitusikan kembali, berarti ini jadi u gitu. U per x pangkat 3 kurangi 2. Dapat di sini, u-nya itu adalah ini. Oh, udah dapat u. Sekarang kita mau hasil akhirnya, kita mau nyari y-nya ini berapa. Ya udah, buat nyari y, substitusi lagi u. U itu tadi apa? U itu tadi 1 per y kuadrat. Berarti substitusi lagi ke sini dapat y-nya itu adalah
akar 1/cx pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Oke, kurang lebih itu ya buat Bernoulli equation. Artinya sebenarnya buat Bernoulli equation itu yang penting itu kalian hafal ini nih bentukan ini. Yang mana sebenarnya ini kan diferensial linear ya. Tapi ada sih pangkat-pangkat ini gitu. Nah, saya udah dapet itu, saya hafal itu, baru kalian masukin jabarin ke sini. Nah, udah dapet ke sini. Baru kalian nanti dapat informasi akhirnya itu kayak gini nih. U sama dengan apa gitu kan. Nah, dapat dari situ. Udah dapat dari sini baru kalian tinggal substitusi lagi kembali si U-nya. U-nya itu apa? Apanya Y gitu. Nah, ya udah nanti dapat kalian Y-nya itu berapa gitu. Oke, sebenarnya ini itu poin penting dari Bernoulli equation ya. Dan itu buat materi minggu 1 dan kedua. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh dicek kembali tutor kuisnya karena itu udah lengkap banget. Aku udah bikin latihan, udah ada latihan soalnya juga. Jadi kalian boleh dicek buat materi yang lainnya. Oke, makasih banyak semuanya. Thank you.